Berarti, semisal kita berhenti darah haid ini di waktu asar, maka wajib sholat asar dan mengqadha sholat duhur. Dan semisal berhenti darah haid ini di waktu isya, maka berarti wajib sholat isya dan mengqadha sholat maghribnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi bersama saya Dinar Anggraini di segmen Fikih Wanita. Yang akan kita bahas pertama kali adalah mengqadha sholat saat datangnya darah haid. Apa saja sholat yang perlu diqadha dan bagaimana ketentuannya? Teman-teman sekalian, ketika darah haid ini keluar di waktu sholat dan telah melewati waktu yang cukup untuk digunakan sholat seringan mungkin, sementara kita belum melaksanakannya, maka berarti sholat tersebut wajib untuk diqadha. Semisal, waktu duhur di jam 12 siang, kita butuh untuk sholat seringan mungkin hanya wajib-wajibnya. Saya rasa 3 menit itu cukup. Nah, di jam 12 lebih 3 menit, kita belum melaksanakan sholat duhur. Ternyata darah haid keluar. Maka sholat tersebut wajib untuk diqadha. Dan yang wajib diqadha hanya sholat duhur saja. Sholat asarnya tidak perlu untuk diqadha. Itu teman-teman batasan ketika kita datang darah haid di waktu sholat. Tapi semisal teman-teman datang haidnya itu di jam 12 lewat 1 menit. Nah, 1 menit kan tidak mungkin untuk kita melaksanakan sholat seringan mungkin. Jadi sholat duhurnya tidak perlu untuk diqadha. Atau teman-teman sudah melaksanakan sholat duhur, kemudian datang darah haid. Nah, itu juga tidak perlu diqadha teman-teman sholat duhurnya karena sudah dilaksanakan. Seperti itu. Itu pembahasan mengenai sholat yang perlu diqadha saat datangnya darah haid. Nah, kita lanjut ke sholat yang perlu diqadha saat berhentinya darah haid. Nah, untuk berhentinya darah haid ini, waktunya tidak selama tadi teman-teman. Ketika waktu yang tersisa saat berhentinya darah haid ini cukup untuk mengucapkan takbiratul ihram, maka sholat tersebut wajib untuk diqadha. Saya contohkan agar lebih mudah dipahami. Semisal waktu duhur, kita mengecek darah di jam 3, kurang 1 menit. Sementara masuk waktu asar itu di jam 3. Jadi, 1 menit sebelum masuk waktu asar, kita mengecek darah. Ternyata berhenti. Nah, 1 menit kemudian masuk waktu asar. Nah, 1 menit ini sudah bisa digunakan untuk mengucapkan takbiratul ihram. Allahu Akbar. Berarti sholat duhurnya wajib untuk diqadha. Nah, sesingkat itu teman-teman, waktunya ketika qadha sholat saat berhentinya darah haid. Selain itu teman-teman, yang perlu diperhatikan saat mengqadha sholat di saat berhentinya darah haid di waktu asar dan isya. Selain kita wajib untuk mengqadha sholat asar dan isya, kita juga wajib untuk mengqadha sholat sebelumnya yang bisa dijamak. Berarti, semisal kita berhenti darah haid ini di waktu asar, maka wajib sholat asar dan mengqadha sholat duhur. Dan semisal berhenti darah haid ini di waktu isya, maka berarti wajib sholat isya dan mengqadha sholat maghribnya. Itu perbedaan antara mengqadha sholat saat berhentinya haid dan datangnya haid. Teman-teman jangan tanya alasannya kenapa kok kita juga wajib mengqadha sholat saat berhentinya haid di waktu sebelumnya. Kenapa kita perlu mengqadha duhurnya? Padahal jelas-jelas kita dalam keadaan haid. Karena itu adalah ta'abbudi. Ta'abbudi itu berarti sudah dari sananya demikian. Dari para ulamanya demikian, seperti itu. Nah, semoga bisa dipahami teman-teman sekalian. Sholat-sholat yang perlu diqadha saat datangnya darah haid
dan di saat berhentinya darah haid. Semoga bermanfaat. Sampai bertemu di segmen selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.